Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celaka kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu, mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. 3 hari berturut-turut Injil yang didengar untuk kita atau kita renungkan, temanya adalah Yesus mengecam orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. 2 hari yang lalu saya memberikan renungan terkait dengan keseimbangan. Hari kemarin saya memberi renungan soal hina. Dan yang terakhir sekarang ini, bisa jadi kita seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Dalam hal apa? Tadi dicatat demikian. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Dalam keseharian kita yang namanya tersinggung, terhina, itu lumrah biasa. Dan bahkan pribadi-pribadi kita yang hidup di negara Indonesia ini juga dilindungi. Maka ada pasal KUHP atau apa istilahnya yang nomornya 310, itu soal pencemaran nama baik dan penghinaan. Maka sekarang ini kalau orang membuli dengan tulisan, dengan ucapan, atau bahkan dengan kata-kata langsung, ada saksinya, bisa jadi yang mengucapkan itu kena pasal 310. Jadi bisa dijerat hukum. Nah, orang tercemar nama baiknya lalu bisa menuntut. Menuntut apa? Menuntut dilindungi, dan orang yang mencemarkan nama baik, menghina itu juga bisa diperkarakan. Kurang lebih bayangan yang sekarang ini terjadi mirip seperti zaman Yesus. Yesus ini mau dikena pasalkan. Apa ya, mau dikena pasal ya. Pasal 310 kalau di Indonesia. Karena apa? Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang tersinggung itu, yang merasa dihina oleh Yesus karena dikatakan celaka dan seterusnya, yang menyakitkan hati itu, mereka mengintai. Jangan-jangan ada ucapan lagi yang bisa dijadikan bahan untuk memperkarakan Yesus. Perkaranya pada akhirnya jelas, Yesus dibunuh. Karena persekongkolan orang yang sakit hati itu salah satunya. Maka Bapak Ibu, sabda Tuhan itu kadang juga membuat kita merasa tersinggung.
Apakah kemudian kita mempasalkan Tuhan kita, kok menyinggung saya? Tidak. Tapi kita belajar begini, kalau ada orang yang barangkali mengingatkan kita, saya dan Anda semua, dengan kata-kata yang halus bisa jadi, meskipun kita tersinggung bisa jadi itu adalah sabda-sabda yang diterjemahkan oleh pribadi-pribadi, sapaan-sapaan Tuhan melalui pribadi-pribadi tertentu yang dekat dengan kita, yang intinya adalah supaya kita hidupnya tidak celaka, supaya hidup kita kembali normal. Maka bagaimana kita memaknai ungkapan-ungkapan orang lain yang barangkali mengingatkan kita. Moga-moga juga kita tidak bertanya-tanya, karena ini seringkali yang terjadi. Siapa yang berbicara, bukan isi pembicaraannya. Sederhananya kita itu mudah tersinggung terhadap mereka yang barangkali tidak punya harga diri di mata kita. Kowe iki sapa, itu kan barangkali seperti itu. Pada kata-katanya yang mengingatkan kita seringkali benar untuk hidup lebih baik kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.